بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan kewajiban dari Allah, kita duduk bersama dalam rangka pengajian. Mudah-mudahan amal kita, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pengajian kita pun pengajian yang diridhai, sehingga ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat dan barokah, sehingga dengan ilmu ini kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, mudah-mudahan semuanya menjadi orang-orang yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan satu jaminan dari Allah, orang yang sholat subuh berjamaah akan mendapatkan jaminan fi zimmatillah, jaminan dari Allah. Seandainya dia hidup dengan selamat, dan seandainya mati masuk surga. Makanya jangan sampai kita meninggalkan sholat subuh berjamaah. Kita usahakan sekuat tenaga, curahkan semua kemampuan kita, jangan sampai kita tertinggal sholat subuh berjamaah. Karena itu sangat penting untuk modal keselamatan kita dunia dan akhirat. Sampaikan Rasul mengatakan, seandainya orang-orang tahu kepada pahala yang Allah siapkan dalam jamaah isya dan subuh, niscaya orang akan datang memaksakan diri ke masjid walaupun harus jalan dengan pantatnya, ngengsot. Ini cukup mengingatkan kepada kita betapa pentingnya sholat berjamaah subuh dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mesti kita usahakan jangan sampai terputus sholat subuh berjamaah, dan tunaikan jamaahnya di masjid, baik itu di masjid sini, Masjid Agung, ataupun di masjid kampung kita masing-masing. Yang penting sholat jamaahnya di masjid, jangan di rumah. Itu rahimakumullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini, tema yang kita ketengahkan dalam kajiannya adalah mencapai keluarga yang bahagia. Kenapa saya ajukan ini temanya? Karena maju dan mundurnya satu negara itu benih terkecilnya adalah keluarga. Karena negara ini adalah kumpulan dari keluarga-keluarga. Kalau keluarga sudah berbahagia, maka yakin tingkat yang atasnya masyarakatnya pun akan bahagia. Kalau masyarakat semua sudah bahagia, maka otomatis negara pun akan bahagia. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini yang kita harapkan rahimakumullah. Cuma yang mesti kita fahami terlebih dahulu, yang dikatakan keluarga bahagia itu yang bagaimana? Ada orang yang memandang dikatakan keluarga bahagia apabila rumahnya sudah gedong, kendaraannya sudah mewah,
Ada yang begitu, sehingga ketika melihat orang rumahnya gedong, betapa bahagianya dia. Tidak. Banyak kita dengar dari rumah yang gedong, tapi didengar di dalamnya hanya teriakan bertengkar suami dan istri. Banyak juga kita temukan mobilnya sudah mewah, tapi pertengkaran suami istri tidak berhenti. Berarti kalau begitu, rumah mewah bukan kebahagiaan, mobil mewah pun bukan juga kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu ada makna lain yang ingin kita capai dalam keluarga kita. Apa itu bahagia dalam keluarga kita? Keluarga yang bahagia itu satu keluarga yang di dalamnya penuh dengan pertolongan Allah. Pertama itu, keluarga yang di dalam mengarungi hidupnya itu penuh dengan pertolongan Allah. Karena yang namanya kita hidup rumah tangga, yaitu bergabung antara suami dan istri yang mereka adalah orang lain kedua-duanya. Kadang-kadang beda turunan, beda keluarga, bahkan beda watak. Sehingga tidak menolak kemungkinan banyak dalam rumah tangga ini terjadi permasalahan-permasalahan yang bermunculan dalam rumah tangga. Kalau dalam menghadapi permasalahan ini tanpa ada pertolongan dari Allah, niscaya akan berujung dengan kehancuran. Ya, makanya rahimakumullah dikatakan rumah tangga itu bahagia kalau dalam rumah tangga itu banyak di situ pertolongan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan rumah tangga yang bahagia itu apabila at-tafahum bainahuma, yaitu apabila suami dan istri saling memahami. Suami harus memahami istri itu siapa, istri pun harus memahami suami itu siapa. Dan yang terpenting dalam kita saling memahami, istri harus memahami bahwa suami kita bukan malaikat. Suami kita bukan nabi. Tapi suami kita manusia biasa yang tidak luput dari salah. Sehingga kalau istri sudah faham bahwa suaminya itu manusia biasa yang tidak luput dengan salah, maka istri sudah mempersiapkan diri untuk menerima kesalahan suami. Kebanyakan istri sekarang ini tidak mau menerima kesalahan suami. Pokoknya suami saya harus benar terus, tidak boleh salah. Salah satu dibalang-balangkan piring kabeh. Saya bilang, suami kamu siapa? Suami itu kamu tuh bukan malaikat, manusia biasa. Ada salahnya, ada emosinya, ada terpelasatnya itu. Itu yang paling pertama harus dipahami bahwa suami kita itu manusia biasa, bukan malaikat, bukan nabi. Artinya apa? Bahwa suami kita itu manusia yang banyak salah, banyak lupa, banyak khilaf. Kalau istri sudah faham hal ini, maka dari awal-awal rumah tangga dia sudah mempersiapkan untuk menghadapi suami yang salah dan mempersiapkan untuk memaafkan suami yang salah. Rahimakumullah. Maka yang kedua, kalau ingin bahagia itu mesti tafahum. Arti tafahum apa? Laki-laki harus memahami istri dan istri pun harus memahami laki-laki. Itu penting. Itu penting. Itu yang kedua kata bahagia itu. Dan yang ketiga dikatakan keluarga itu bahagia fihal barokah. Dan rumah tangga itu dihujani dengan keberkahan. Apa keberkahan? Keberkahan itulah kebaikan-kebaikan tambahan di atas kebaikan. Itu berkah namanya. Ya.
Seperti kita punya ilmu. Ilmu kita sudah kita amalkan, itu berkah. Kemudian kita sampaikan kepada orang lain, itu tambah berkah namanya. Ya, kalau kita punya ilmu kita amalkan, itu ilmu yang bermanfaat, maaf. Kemudian disampaikan ke orang lain dan orang lain mengamalkan, berarti itu ilmu yang berkah namanya. Ya, makanya kita minta sama Allah ilmu kita manfaat dan juga barokah, ada tambahan kebaikannya. Nah, rumah tangga yang bahagia itu ada rumah tangga yang penuh dengan berkah. Ya, banyak rumah tangga yang tidak berkah sehingga penghasilannya banyak, tapi dalam penghasilan yang banyak bukan ketenangan, bukan kesenangan, tapi pertengkaran yang dihasilkan. Berarti ini namanya harta yang tidak berkah. Itu keluarga yang bahagia adalah keluarga yang di dalamnya penuh keberkahan. Dan yang keempat, yang terakhir dikatakan berbahagia apabila keluarga tersebut bersambung sampai ke surga. Itu. Kalau rumah tangga kita hanya di dunia, tapi ujungnya masuk neraka, nauzubillah, buat apa? Itu bukan bahagia, keluarga celaka namanya. Ya. Di dunia kita sayang-sayangan, istri sayang kita, kita sayang istri. Tapi di akhirat nanti masuk neraka, nauzubillah. Itu bukan bahagia, itu keluarga yang sengsara. Itu keluarga yang celaka. Keluarga bahagia itu adalah keluarga yang kekeluargaannya, rumah tangganya bersambung sampai di surga. Karena kita rumah tangga tidak dipisahkan dengan kematian, tidak. Orang yang mengatakan mudah-mudahan rumah tangganya langgeng sehingga tidak dipisahkan dengan kematian, itu salah. Lain dia perkataannya apa? Mudah-mudahan tidak dipisahkan dengan kematian. Saya bilang kematian tidak memisahkan. Walaupun istri kita sudah mati, tetap dia istri kita. Walaupun kita sudah mati, tetap kita suami dia. Di akhirat kita akan bersambung kita, kan? Akan bersambung tetap, nggak dipisahkan. Kita menginginkan rumah tangga kita di dunia kita bersatu, di surga pun kita bersatu. Yang memisahkan suami dan istri adalah perbedaan kematian iman dan kufur. Baru itu pisah. Kalau suaminya mati kafir, berarti suami bertempat di neraka. Istri mati bawa iman, berarti istri di surga. Maka itulah perpisahan. Atau sebaliknya, itulah perpisahan. Jadi yang memisahkan itu adalah perbedaan kematian antara iman dan tidak iman. Kalau kematian tidak memisahkan, tetap kita mengharapkan yang dikatakan keluarga bahagia adalah keluarga yang langgeng sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu rahimakumullah. Itulah yang dikatakan keluarga bahagia. Ya. Jadi kalau kumpul dalam keluarga itu 4 unsur tadi. Yang pertama, pertolongan Allah selalu datang di situ. Dan yang kedua, antara suami istri saling faham memahami. Kemudian yang ketiga adalah penuh dengan keberkahan. Dan yang keempatnya, di situ langgeng rumah tangganya sampai ke akhirat, sampai ke surga, tidak dipisahkan dengan kematian. Ini itu kita harapkan, itulah kebahagiaan namanya. Ya. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena banyak di kita rumah tangga di dunianya biasa, tertawa, tidak bertengkar, tidak apa. Kenapa? Karena suami melihat istri tidak sholat, senang-senang aja. Ya. Suami melihat istri tidak tutup aurat, senang-senang aja. Sehingga tidak pernah dalam rumah tangga ada pertikaian karena suami membiarkan istri keinginannya walaupun maksiat.
istri pun membiarkan suami walaupun maksiat, maka ini bukan keluarga bahagia, tapi adalah keluarga yang celaka ini namanya. Karena ujungnya nanti di akhiratnya suami istri akan saling musuh memusuhi, bahkan akan saling tuntut, saling masukkan ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, mesti kita pegang ini, ya. Itu kalau kumpul keempat-empatnya, itulah yang dikatakan keluarga yang bahagia dalam pandangan agama kita, agama Islam. Awas. Kenapa? Karena orang banyak sekarang ini mentargetkan bahagia itu dalam harta, sehingga dia kejar harta terus-terusan dengan alasan untuk membahagiakan rumah tangga. Setelah hartanya banyak, pertikaian berhenti, berujung dengan perceraian juga. Yang padahal hartanya banyak, yang padahal tahtanya tinggi, tapi ujung-ujungnya hancur. Kenapa? Karena dia salah memahami. Dia fahami, dia yakini bahwa kebahagiaanlah rumah tangga itu berada dalam melimpah ruahnya harta. Itu semua kesalahan. Tapi kalau kita kembali kepada yang 4 perkara ini, inilah hakikat kebahagiaan. Ya, itu rahimakumullah. Boleh kita sebut bahwa yang pertama itu ma'unah. Artinya apa? Rumah tangga yang mendapatkan pertolongan Allah. Yang kedua mawaddah warahmah, yaitu saling cinta mencintai, sayang, itu dengan cara memahami. Kemudian disebut juga mubarakah, yang penuh berkah. Dan yang terakhir daimah, yaitu langgeng. Berarti harapan kita rumah tangga kita ma'unatun, mawaddatun warahmatun, daimatun mubarakatun. Itu keinginan kita. Minta sama Allah kita, ya, agar rumah tangga kita penuh pertolongan Allah, penuh dengan rasa sayang dan cinta, tentram, penuh dengan keberkahan dan langgeng sampai surga. Kita minta sama Allah, jangan berhenti. Nanti Allah akan mudahkan bagi kita untuk menempuh sebab-sebabnya. Kalau kita sudah minta sama Allah satu perkara, maka Allah kalau mengijabah doa kita, Allah akan mudahkan sebab-sebab yang bisa menghantarkan kita ke permohonan kita. Contoh misalkan kita minta sama Allah, ya Allah, saya minta rezeki yang lapang. Ya, kalau kita mohon sama Allah, ya Allah, saya minta rezeki yang lapang. Nah, orang kadang membayangkan minta rezeki yang lapang, minta rezeki harta yang banyak sama Allah, dia bayangkan mungkin dari langit turun sakarung duit brus gitu leh. Enggak begitu. Itu bodoh namanya. Itu bayangan orang bodoh. Kalau kita sudah minta, ya Allah, saya minta rezeki yang lapang. Setelah kita berdoa, subhanallah, kita ketemu jalan-jalan untuk kerja. Ketemu dengan teman yang ngajak kerja, ngasih sebagainya, sampai kita punya pekerjaan yang menghantarkan kita kepada yang kita doa tadi. Apa? Lapang rezeki. Ya kan? Nah, sehingga ketika rezeki kita lapang, oh inilah ijabah doa saya dari Allah. Bukan berarti setelah dia kaya, ini hasil usaha saya, hasil kerja saya. Yang padahal kita mesti mengakui inilah ijabah Allah kepada doa saya, dengan cara dibuka oleh Allah pintu-pintu yang menghantarkan kepada permohonan saya. Itu rahimakumullah. Jadi jangan dibayangkan kita minta harta sama Allah, langsung di langit turun sakarung brus gitu. Atau langsung keluar tatajong jeung naon najong karung dibuka emas kabeh. Nah, eta mah ngahayal gitu ngaranna. Hasil henteu stres ongkoh gitu nah. Jangan begitulah. Itu rahimakumullah. Nah, makanya kita sekarang kalau kita sudah tahu bahwa keluarga yang bahagia itu adalah yang 4 tadi, maka kita curahkan permohonan kita di hadapan Allah di tengah malam. Ya Allah, jadikan
keluargaku ini keluarga yang bahagia. Yang ini, yang ini. Kalau kita sudah memohon sama Allah, maka Allah akan bukakan jalan untuk kita yang sampai kepada permohonan kita tadi. Itu rahimakumullah. Nah, lalu bagaimana, apa jalannya agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah? Apa caranya? Yang pertama, kalau kita rumah tangga suami istri ingin selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, yang pertama, yang paling utama apa? Jangan sampai dalam rumah tangga punya niat yang buruk. Biasakan dan hidupkan, tanamkan dalam rumah tangga kita niat-niat yang baik. Pertama, ketika kita menikah pun kita niatnya ingin mendidik istri kita, ya, menafkahi istri kita yang halal, menjaga diri kita dari perzinahan, menyelamatkan istri kita dari yang haram, menghasilkan keturunan yang baik, yang soleh dan salihah. Terus kita niat melaksanakan sunnah Rasul, itu niat-niat yang baik. Nah, niat-niat yang baik inilah dari awal pernikahan kita sudah punya niat baik, niatus salihah tajlibul ma'unah. Niat yang baik itu mengundang pertolongan Allah. Sehingga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un haqqun 'ala Allah aunuhum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 golongan yang pasti akan Allah tolong. Di antaranya al-mutazawwij, yaitu orang yang menikah. Nah, diterima ulama-ulama yang menikah yang akan mendapatkan pertolongan Allah apabila dia menikahnya itu dengan niat-niat yang baik. Niat karena Allah. Jangan kita niat menikah hanya untuk hawa nafsu. Menikah hanya pelampiasan, tidak. Kita niat, jangan sampai niat untuk membengkalaikan istri, tidak. Saya niat akan membahagiakan istri saya. Saya niat akan cari nafkah yang halal. Saya niat ingin punya anak yang saleh salehah. Terus kita niat begitu. Jangan sampai dalam rumah tangga kita ada niat-niat yang tidak baik. Biasakan niat yang baik. Jangan punya niat kita menzalimi istri kita. Dan juga perempuan jangan punya niat mengkhianati suami kita. Kenapa begini? Karena rahimakumullah banyak suami istri beda tempat kerja. Suami ke sini kerjanya, istri ke sini kerjanya. Karena tidak punya niat baik ketika melangkahkan kakinya dari rumah, kadang-kadang laki-laki ketemu perempuan yang bukan istrinya yang dia senang. Perempuan pun ketemu laki-laki yang juga begitu sama. Yang akhirnya karena tidak punya niat yang baik, gara-gara tempat kerja berbeda, muncul persen dan kehancuran dalam rumah tangga. Disebut dengan kata perselingkuhan katanya. Kalau laki-laki mending kalau dia ketemu di kantornya dengan perempuan janda atau perawan. Yang permasalahan ini laki-laki ketemu perempuan istri orang lagi. Ini kan bahaya juga. Sehingga dengan senang-senangnya, ya, laki-laki bawa istri orang makan siang bersama. Ini semua muncul dari rumahnya sudah tidak punya niat yang baik dengan kerjanya. Iyalah, ketika dia harus begitu. Bahkan di imannya sudah niat, oh aing suka dipanggil jeung si anu ya. Nah, sudah. Aina dengan istri sudah mulai dingin. Istri pun ke suami sudah mulai dingin. Nah, ini semua akan mengusir, menghilangkan pertolongan Allah dalam rumah tangganya. Rahimakumullah ya. Jadi yang pertama yang paling utama, kalau kita menginginkan rumah tangga kita mendapatkan pertolongan Allah, biasakan hidupkan dalam hati kita
dan istri kita niat-niat yang baik. Karena jaminan dari Allah 4 golongan yang akan mendapatkan pertolongan, di antaranya al-mutazawwij, yaitu orang yang menikah karena Allah, karena niat-niat yang baik. Rahimakumullah. Awas. Ya, itu yang paling utama, niat-niat. Yang Rasul katakan innamal a'malu binniyat. Semua tergantung niat, ya. Itu. Itu rahimakumullah. Ketika kita menemukan anak kita nakal pun, nakal, apabila kita dari awalnya sudah niat yang baik, insya Allah kenakalan anak akan teratasi dengan pertolongan Allah. Kalau kita awalnya sudah niat yang baik, ya itu. Mau semua. Ya. Jadi yang pertama, yang terpaling utama untuk sampai kepada pertolongan Allah, yaitu hadupkan dalam hati kita niat-niat yang baik yang pertama. Itu rahimakumullah. Dan juga hidupkan dalam rumah tangga kita, yaitu biasakan kita dan istri kita untuk selalu bertaubat. Bertaubat kepada Allah, biasakan oleh kita. Sebelum tidur kita bertaubat. Istri kita pun biasakan bertaubat. Karena bertaubat kepada Allah itu mengundang pertolongan Allah. Karena jauhnya kita dari pertolongan Allah, karena kita tidak menyadari dengan dosa yang kita perbuat. Itu rahimakumullah. Ya, maka disebut dalam satu hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda dalam hadisnya, berkhutbah di hadapan orang, khutbah. Kata Rasul, ayyuhan nas tubu ila Allah qabla an tamutu wa badiru bil a'malis salih qabla an tushghalu wasilu bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrikum lahu was sadaqati fis sirri wal alaniyah. Maka Rasul tunsoru, banyaklah oleh kamu tobat kepada Tuhan kamu. Tobat kamu sama Tuhan kamu sebelum kamu mati. Kemudian cepatlah kamu berbuat kebaikan. Jangan menanti-nanti amal baik. Dan sambungkan kamu dengan Tuhan kamu dengan memperbanyak zikir. Maka tunsoru, maka kamu akan ditolongi oleh Allah. Nah berarti kalau begitu bertaubat, bersegera dalam amal saleh, dan menyambungkan diri kita dengan Allah dengan banyak zikir, itu perkara-perkara yang mengundang pertolongan Allah kepada kita dalam rumah tangga kita. Biasakan kita, istri kita perbanyak zikir. Jangan dibiarkan istri kita pagi hari setelah sholat subuh bukan zikir tapi bermain HP. Ini mengundang kehancuran. Awas. Biasakan. Bangunkan istri kita sebelum subuh. Suruh dia sholat walaupun 2 rakaat. Setelah sholat subuh, suruh dia untuk berzikir kepada Allah. Supaya apa? Supaya kamu bersambung dengan Tuhan kamu. Nanti Tuhan kamu akan nolong kamu. Seperti aku begitu. Gitu. Itu rahimakumullah. Seperti kita sekarang nih, pagi kita sebelum subuh berangkat ke masjid. Istri kita bagaimana? Ya kalau memang kita dibawa ke masjid, ya alhamdulillah. Kalau tidak pun istri kita, jangan dibiarkan istri kita tidur di rumah. Mesti dibangunkan juga, suruh dia ibadah. Ini rahimakumullah. Nah makanya setelah kita punya niat-niat yang baik, perbanyak diri kita, istri kita bertaubat, bersegera dalam amal solih, dan juga sambungkan dengan Allah dan Allah, kita dengan Allah dengan memperbanyak zikirnya. Itu semua akan mengundang pertolongan Allah. Insya Allah ketika muncul permasalahan dalam rumah tangga kita, maka pertolongan Allah itu datang dengan cepat kepada kita sehingga kita menemukan dari permasalahan kita jalan keluarnya. Itu rahimakumullah, ya. Sebab sekarang ini kita banyak menemukan suami istri ini
Ya, kenapa? Karena banyak suami istri yang pecah. Karena saya kan di rumah banyak yang mengadu tentang masalah rumah tangga sebetulnya. Itu semua saya teliti kembali ke arah sana semua. Karena istri dan suaminya jauh dari Allah. Rahimakumullah. Dia mengandalkan soal apa? Sudah cukup, aku punya uang kok, aku kasih uang kamu tiap hari sudah bahagia. Enak aja, bukan begitu. Ada jalan-jalan, ada konsep-konsep dalam sampai kepada kebahagiaan. Jangan laki-laki merasa sudah kerja, sudah punya gaji, sudah tenang, sehingga ada sholat subuh pun tidak berjamaah, tidur seenaknya semua. Dia kira akan bahagia itu semua. Itu kebodohan namanya itu. Bodoh itu. Dia kira bahagia dengan uang, tidak. Tidak cukup dengan itu. Banyak orang-orang yang kaya raya, rumah tangganya hancur kok. Itu rahimakumullah. Maka awas, kejar oleh kita pertama dalam rumah tangga kita pertolongan Allah, karena rumah tangga tidak akan lepas dari permasalahan. Tidak akan berproblema karena kita dan istri kita itu berbeda, watak beda, keinginan beda, semua beda. Itu jelaslah. Itu rahimakumullah. Dan yang kedua, yaitu untuk sampai kepada tafahum. Kenapa tahu dipentingkan? Ya, karena banyak suami istri yang tidak faham. Hidup dengan istrinya sudah bertahun-tahun, tapi belum faham watak istri. Sehingga si lelaki kekebele ke kayang maneh baik. Istri pun sama, sudah bertahun-tahun hidup dengan suami, tapi tidak faham watak suami. Saya yakin kalau tidak saling memahami di antara suami istri, tidak akan terjaga rasa cinta dan sayangnya. Tapi kalau saling memahami, ketika suami memahami bahwa istri saya itu begini wataknya, muncul bagaimana kita cara menghadapi watak yang seperti begini. Kalau istri kita itu orangnya cepat marah, berarti kita jangan bikin permasalahan dengan istri kita. Kalau istri kita marah, namun istri marah ternyata tunduknya gampang, asal diusap huluna baik. Paham kita? Lima istri molotot ke orang, langsung usap huluna, neng, langsung, lulus. Kan begitu. Itu faham namanya. Ulah imas, nah salah apa majikan orang galak, marah-marah baik, dilawan ku marah deh, ya hurung lah rana tamah. Hancur itu namanya. Mesti kita faham, oh ya. Dan juga harus paham juga istri kepada suami, oh iya suami saya ini saya tahu wataknya pengen diladeni terus, kopi yang dijieunkeun, darah yang disiapkan, ini watak suami saya. Nah akhirnya si istri ini karena menjaga rasa sayang dan cinta suami kepadanya, maka dia tanpa disuruh lagi sudah mempersiapkan apa yang diinginkan suami. Tegur suruhkan laki, neng nyen kopi tegudu, sudah tahu kok. Suami saya itu senang kalau gitu. Sudah kita bikin sendiri, siapkan kopi, siapkan ini, nggak usah nawari lagi, nggak usah nawari. Pak mau ngopi nggak? Nggak usah. Kita sudah tahu kok jadwalnya. Ini rumah tangga sudah 10 tahun, 20 tahun, tapi belum tahu kesenangan jadwal suami gitu. Suami senangnya itu pakai ngopi. Tapi pemajikan titah baik, itu kan bodoh istri namanya. Mesti kan tanpa disuruh nih, pulang dari kita pengajian, sudah tahu istri bahwa suami saya pulangnya jam 7 ke rumah. Nyampe rumah, kopi sudah sih panas kene. Ya kan? Oh seneng. Kalau suami begitu kan, khidmah tunduk istri, suami tambah sayang, terjaga sayangnya, terjaga cintanya. Ini rumah tangga mawaddah warahmah namanya. Ini mas suami datang ke rumah, pemajikan ngarengkol keneh pan lieur urang lagi. Ih teu kaharti yang majikan. Terus lain yang ada nu anyar pan gitu akhirnya mah. Nah, itu kan permasalahan juga. Mesti paham lah. Istri itu paham apa keinginan suami saya. Biar rumah tangga itu betul penuh dengan rasa mawaddah, cinta, warahmah, rasa sayang, sakinah, tentram, tenang. Itu. Kalau memang suami kita hobinya itu setiap mau tidur hayang diusapan, usapan kenapa? Sebab ada suami begitu, hayang diusapan bae tonggong laku majikan, usapan.
Kenapa? Menjaga sayang kok. Enggak apa-apa, tidak gengsi, bahkan itu pahala besar kok. Ya. Kalau memang istri kita senangnya, kalau kita datang harus salaman, cium tangan, kasih cium tangan kita, kenapa? Ya, itu memahami. Makanya kita itu hidup 1 bulan, 2 bulan, bukan hanya bersenang-senang dengan istri atau dengan suami, tapi kita sedikit demi sedikit ingin memahami watak istri kita dan watak suami kita, supaya kita mampu menghadapinya, saling memahami, sehingga terjaga rasa cinta dan sayangnya dalam rumah tangga. Ya, makanya seminggu nggak dia balik itu kau pada dia, ini naudzubillahi min dzalik. Apaan kayak begini? Ya rahimakumullah ya. Nah ini yang mesti kita sampaikan dalam tausiah nasihat perkawinan. Bukan dia dalam nasihat perkawinan kiai-kiai bodoh kiainya. Yang suruh nasihat kiai bodoh yang tidak tahu kepada teori-teorinya. Hanya ketika tausiah hanya ngomongkan awasnya lalaki naikkan bikang. Apaan kayak begitu? Yang begitu nggak usah diomongin. Tapi yang terpenting apa harus semestinya yang wajib atas istri dan wajib atas suami supaya saling memahami. Itu kita kenalkan. Ya kadang-kadang ngareng karena kolor segala macam dia ngomong begitu, naudzubillah. Betapa joroknya kiai ngomong gitu. Enggak pantas itu begitu. Jangan. Sampai lagi kita nasihat yang benar lah sama pengantin ya. Karena pengantin kan nggak tahu apa hidup rumah tangga. Pengantin itu hanya sempat memahami, oh iya channel rumah tangga itu senang gabung jeung kabogoh, hes jeung kabogoh kan itu. Kan istri kita mantan kabogoh kita. Ya. Tidak sampai situ, mesti ke arah sana terus kita berpikir. Itu rahimakumullah ya, harus pahamlah. Nah, kalau misalkan suami kita ini kita paham. Suami kita ini kadang-kadang mun emosi sok ngalemparkeun piring misalkan. Itu sudah watak suami kita misalkan, karena keletikna oguan jeung kolotna saya mah. Ada begitu laki-laki begitu wataknya. Asal emosi balangkeun piring, bray gitu. Ada begitu. Nah, kita pahami ketika suami kita marah langsung dibalangkeun piring, shoot, bray. Tapi dilemparkan bukan ke istri, ke dinding, ke lantai gitu ya. Bray. Oh, kita pahami, oh iya. Berarti korban piring, korban itu bukan apa-apa. Karena suami saya berkali-kali terjadi dia melemparkan piring, tapi setelah itu sama saya sayang lagi. Saya tidak akan sayang dengan piring, tapi sayang suami dengan saya. Saya sayang suami saya. Biarkan piring pecah 10, yang penting suami saya jangan meninggalkan sayang kepada saya. Itu. Iya mau begitu salaki malangkeun piring, langsung lapor ke polisi. Suami saya sudah melemparkan piring, kan bodoh namanya. Ini kebodohan. Permasalahan rumah tangga sampai diajukan ke polisi dan sebagainya. Saya bilang tangani aja ke keluarga dengan baik, pakai ilmu dan kebijakan. Jangan diperpanjang sampai ke mana-mana. Ini kan satu kebodohan namanya. Awas. Dan kita orang tua harus mampu memantau kondisi keluarga kita. Itu rahimakumullah. Awas ya. Jadi isu pentingnya tafahum. Istri kita tidak akan kosong dari kelemahan. Suami kita pun sama, ibu-ibu tidak akan kosong dari kelemahan. Ya. Kata siapa? Kata guru besar NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pernah saya mendengar satu orang tausiah, katanya dalam tausiahnya itu, la tatlub sadiqan bila aibin fatabqa wahida. La tatlub sadiqan bila aibin fatabqa wahida. Janganlah engkau mencari teman yang tanpa kurang. Fatabqa wahida, maka Anda selamanya akan menyendiri. Kalau kita mencari suami yang tanpa kurang, saya yakin akan menuntut suami seperti malaikat. Siapa yang mampu? Nah, pasti ujungnya akan cerai. Karena terkuat kan. Akhirnya si istri menyendiri, tidak punya suami lagi. Sama suami juga. Kalau menuntut istrinya seperti bidadari surga terhadap suaminya, itu pun sama. Ingin sempurna seperti perempuan di surga.
Lah, ente hidup di mana? Di dunia, di surga. Ya, mesti kita memaklumi dan memahami kekurangan istri kita. Yang akhirnya kita dan istri kita saling menutupi kekurangan. Inilah yang Allah ungkap dalam Al-Quran, hunna libasun lakum wa antum libasul lahun. Kamu untuk perempuan laksana pakaian dan perempuan pun bagi kamu laksana pakaian. Artinya harus mampu saling menutupi kekurangan. Itu rahimakumullah ya maksudnya. Dan jangan membanding-bandingkan suami. Jangan dibanding-bandingkan suami kita. Pen suami kayaknya pen itu jangan. Membandingkan suami itu akan mengurangi rasa cinta dan sayang. Sama juga kita jangan membanding-bandingkan istri kita. Itu pun akan menghilangkan keharmonisan. Cina pajak ayam menggorengnya tulis jangan. Pandang oleh kita istri kita yang tercantik, istri kita yang terbaik. Kalau memang toh kita menemukan istri perempuan yang cantik, maka buang mata kita, palingkan mata kita, dan kalau memang itu sudah masuk di hati dan sudah masuk dalam hati kita dan sampai muncul rangsangan dalam diri kita, maka cepat kita kembali ke rumah kita. Sesungguhnya istri kita dan dia sama saja. Itu aja. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ahadukum imra'atan hasna fa'ajabathu falyati ahlah fa innal bud'a wahid." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang melihat perempuan yang cantik sampai dia kagum, masuk di hati, maka cepatlah kamu pulang, datangi, gauli istri kamu. Sesungguhnya perempuan itu dan istri kamu sama aja kok. Nah ini apa? Ini untuk menjaga rasa sayang dan cinta. Ya, jangan membanding-bandingkan suami dan jangan membanding-bandingkan istri. Walaupun kita punya istri dua, jangan dibanding-banding. Kadang-kadang istri nanya, bagus mana Neng sama istri yang ono? Ditanya begitu, bagaimana? Kita jawab, Masya Allah Neng yang terbaik, itu aja. Ketemu yang ono juga sama bilang, Neng yang terbaik aja, semua terbaik aja sudah. Kenapa? Kan menjaga perasaan. Karena semua perempuan tidak mau dibanding-banding, ingin terbaik terus. Sudah bilang terbaik. Itu kan rahasia, nggak bohong nggak apa itu mah. Kenapa? Membahagiakan orang terbaik kalau memang kita sudah punya istri lebih dari satu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memuji Aisyah di hadapan yang lainnya atau memuji yang di hadapan Aisyah, tidak. Biasa. Kenapa? Karena untuk menjaga rasa mawaddah warahmah sakinah dalam rumah tangga. Nah, ini yang dikatakan tafahum. Laki-laki memahami watak perempuan dan perempuan memahami watak laki-laki. Baru itu rumah tangga akan terjaga rasa cinta, sayang dan tentramnya. Kalau tidak begitu susah. Itu rahimakumullah, ya. Nah, kemudian kalau kita rumah tangga ingin berkah, ingin barokah, sudah hidupkan dalam rumah tangga kita sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Dari mulai kita masuk rumah jangan lupa dengan salam. Ya kan? Ketemu istri kita ucapin salam. Kalau ketika kita salam di rumah tidak ada orang, kita salam yang lain. Pas sampai ke kamar ada istri kita, ucapin salam lagi. Biasakan. Karena itu akan membawa keberkahan. Karena kita mendoakan istri kita selamat dan istri kita menjawab kita doa selamat juga. Itu biasalah kita. Ketika kita mau tidur jangan lupa dengan doa. Ketika kita mau makan, jangan lupa dengan doa. Dan ingatkan istri kita, anak kita, ingatkan. Awas, baca apa kalau mau makan? Baca bismillah, baca doa apalah? Mau balik anak, baca. Terus oleh kita. Dihidupkan di sana. Bahkan kita menghidupkan rumah tangga kita dengan sunnah-sunnah seperti menjadikan sholat-sholat sunnah kita di rumah. Yang Rasul katakan yang paling afdol sholat
itu di rumah. Kecuali sholat 5 waktu. Itu mah sunnahnya. Kalau sholat 5 waktu itu mesti di masjid afdolnya. Tapi kalau sholat sunnah, sholat witir, ba'diyah, qobliyah, kalau memang kita keburu di rumah, itu lebih baik di rumah. Ya paling ya ada sholat sunnah yang mesti di masjid. Ada itu mah tahiyatul masjid namanya. Itu nggak mungkin di rumah lah. Masa orang sholat itu mesti di rumah sih? Ya kan? Biasakan kita hidupkan rumah kita dengan sholat, dengan zikir. Karena itu mengundang keberkahan dalam rumah tangga kita. Tidak ada Rasul mengajar sesuatu kecuali di situ mengandung keberkahan yang sangat banyak buat kita. Ya, kadang-kadang suami asub kaimah tidak salam-salam. Istri pun masuk rumah tidak ucapin salam. Ketika mau tidur pun tidak pernah berdoa. Bahkan istri kita tidur lagi berenang kureb. Ya, itu ada berkahnya lah. Keberkahan itu tersimpan dalam sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita meninggalkan sunnah Rasul, satu meninggalkan sunnah Rasul, berarti satu keberkahan hilang dari kita. Itu awasnya. Hidupkan rumah tangga kita sunnah Rasulullah SAW. Jangan sampai meninggal sunnah Rasul. Dari mulai akhlaknya semuanya. Ya. Dan cara segala macamnya cara kita pelajari bagaimana Rasul. Begini kita pelajari semua. Itu baru itu akan berkah. Berkah itu ya. Hidup oleh sunnah Rasul. Ya kita kasih pengajian sampai istri kita. Nih begini. Ya. Sampaikan sama kita bahwa kita harus begini, ya, sunnah Rasul. Dan etika-etikanya juga sama, banyaklah etika rumah tangga yang Rasul ajarkan. Ya. Itu semua tidak ada sunnah Rasul kecuali itu akan membawa keberkahan dalam rumah tangga kita. Ya. Kemudian juga istri kalau mau keluar rumah mesti izin kepada suami. Kalau memang suami lagi tidak ada, telepon dulu. Sekarang kan era telepon. Pak, saya mau keluar dulu boleh enggak? Mau kemana? Sana. Sama siapa? Sama misalnya kita. Oh ya, silakan ke apa-apa. Kalau sama adik kamu silakan. Kan gitu. Berkah itu. Kalau suami, ya kadang-kadang ini istri ini keluar tanpa izin suami, dosa besar, nggak boleh, haram hukumnya. Mesti bilang, ya. Kalau memang kita di kantor juga, istri suami beda kantor, begitu jam istirahat, suami telepon, Neng lagi main sekarang nih, lagi istirahat sama siapa? Sendiri, alhamdulillah ya udah. Atau sama temennya siapa? Lagi perempuan, alhamdulillah. Sama siapa? Sama kepala. Jangan, omongan gitu kepala mah. Oh, parah juga kepala. Jangan, nggak boleh. Haram itu, bukan mahram kamu, kan gitu. Itu apa? Salah satu bentuk penjagaan kita sama istri kita. Itu kan Rasul menjaga istri kita terus dijaga oleh kita. Dan istri jangan merasa sempit. Aing pusing amat, saya lagi teleponan baik. Jangan. Memang itu kewajiban suami untuk menjaga istri. Ya kan? Istri pun sama begitu, teleponan salah kina baik, telepon deui. Ya sudah, itu kan satu bentuk penjagaan namanya. Ya. Nah, kalau kita begitu terus menjaga etika, ketika kerja, perempuan kerja menjaga etika-etikanya. Sunnah-sunnah selalu dijaga. Suami kerja jadi etika-etikanya sunnah selalu dijaga. Saya yakin kerjanya berkah semua. Tapi kalau tidak begitu sudah hilang berkah. Walaupun uang banyak Allah cabut berkah, habis. Uang banyak membuat bertengkaran. Bukan tenang, bukan bertengkar dengan uang banyak. Kenapa? Gara-gara Allah cabut berkahnya. Irahimahumullah, ya, itu. Dan yang terakhir, nah kalau kita ingin langgeng rumah tangganya sampai akhirat. Nah, pondasikan rumah tangga kita kepada takwa kepada Allah. Itu. Apa takwa kepada Allah? Satu, dalam rumah tangga jangan sampai terjadi kemaksiatan dan kezaliman. Dan yang kedua, dalam rumah tangga jangan sampai ada meninggalkan kewajiban.
Kalau sudah meninggalkan kewajiban atau sudah terjadi kezaliman, berarti rumah tangga tidak berdasarkan kepada ketakwaan. Kalau rumah tangga tidak takwa, sehingga suami demi menjaga perasaan istri, walaupun istri tidak sholat dibiarkan, ya, bisi pemajikan kasinggung lah, nggak sholat pun dibiarkan karena menjaga perasaan istri. Dia kira dengan itu bahagia, tidak, akan hancur dia. Kenapa? Karena kewajiban suami mengarahkan, membimbing istri harus. Sama juga ketika suami tidak sholat, istri mengingatkan kepada suaminya dengan baik. Rahimakumullah. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Nanti di hari kiamat, orang yang saling cinta mencintai seperti suami istri di dunia, sayang-sayang, suami sayang istri, istri sayang suami, sayang-sayang, saling cinta mencintai, tapi di akhirat nanti akan jadi saling musuh memusuhi. Di hari kiamat akan saling musuh memusuhi. Suami menuntut istri, istri menuntut suami. Akhirnya suami istri saling menjatuhkan ke neraka. Jadi musuh itu. Kecuali illal muttaqin, kecuali orang yang cintanya berdasarkan takwa kepada Allah. Nah, kalau kita rumah tangganya takwa kepada Allah, sehingga istri kita tidak sampai berbuat yang haram, tidak meninggalkan kewajiban, kita dalam rumah tangga sama, maka itulah rumah tangga yang berpondasikan takwa kepada Allah. Insya Allah itu yang rumah tangga langgeng sampai di surga. Rahimakumullah, ya, tolong target oleh kita semenjak ini, rumah tangga bahagia akan membuat masyarakat bahagia. Masyarakat yang bahagia akan menjadikan negara yang bahagia. Kalau kita sudah bahagia semua, itu akan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan kita jadikan baiti jannati, rumah kita adalah surga kita. Ya, sehingga masuk rumah bukan pertengkaran, bukan pelotot-pelototan, tapi masuk rumah ketenangan yang didapatkan. Tenang, suasana rumah sejuk, istri senyum, imah beres, rapi. Imah suka imah, sampah di mana-mana, udug-udugan, panjikan marah baik, salaki molotot, itu surga. Neraka itu rumah tangganya itu. Kita bikin rumah tangga kita surga kita. Baiti jannati. Ya. Masuk rumah, rumah bersih, anak baik, istri kita senyum, kita tenang, itu. Rahimakumullah, ya. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh jalan dan sebab-sebab yang bisa menghantarkan rumah tangga kita bahagia, yang penuh dengan pertolongan Allah, mawaddah warahmah sakinah mubarakah dan daimah langgeng sampai surga. Amin ya rabbal alamin wal afu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, materi subuh ini sudah disampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin bertanya. Kalau tadi salah satu rumah tangga yang bahagia itu kan saling memahami gitu, dan juga harus jadi datangnya keberkahan dari Allah, dan kita harus menjalankan syariat agama dan sunnah-sunnah Rasul. Kalau seandainya kita ditakdirkan berumah tangga di dalam keluarga besar gitu, masih tinggal di keluarga besar dengan orang tua atau dengan paman, bibi, ya, apakah hal-hal tadi itu saling memahami, menjalankan syariat menjadi patokan keluarga yang bahagia? Adapun misalnya seandainya di lingkungan kita misalnya emang itu sulit untuk itu, dan kita ditakdirkan memang harus tinggal di situ, misalnya salah satunya kita harus menjaga orang tua, mengurusi orang tua, apakah cukup yaudah saya sama istri aja, ya yang lain hanya keterbatasan saya, sekedar hanya kewajiban, sedangkan mereka
jarang mengerjakan syariat dari itu. Terus yang kedua, untuk istri, ketika mungkin kita ada saatnya kita bisa membahagiakan istri gitu, dan ada saatnya mungkin kita tidak membahagiakan istri. Apakah ada hak istri untuk meminta tetap bahagia gitu? Terus yang kedua, untuk saling memahami, kalaupun seandainya saya ada istri dua, misal saya sudah istri, apakah salah satunya itu sama istri harus saling memahami sama istri? Dan yang keduanya, apakah ada hak istri untuk meminta cerai kalau seandainya kita udah berlaku adil? Itu adakah hak dia untuk minta cerai? Terima kasih. Oke. Ya, yang pertama katanya bagaimana kalau kita hidupnya itu bukan hanya dengan istri saja, tapi hidup dalam keluarga. Yaitu artinya apa? Dengan mertua lah, atau dengan saudara-saudara kita. Kadang-kadang bibi kita hidup di rumah dengan mertua kita, atau istri kita dengan mertuanya dan bapak kita. Nah ini sebetulnya kalau dalam rumah tangga itu selain suami, istri dan anak itu orang lain. Ya. Selain suami, selain istri dan selain suami, selain anak itu orang lain. Walaupun dalam satu rumah. Ya. Nah, cuma kita karena kita bertetangga atau hidup bersama saudara, itu mesti kita semua agar rukun dengan tetangga, berarti harus saling memahami kondisi rumah tangganya, orang sebelah kita. Tapi yang jelas, kalau kita dengan istri kita sudah saling memahami benar, hidup dimanapun walaupun dengan mertua akan tenang-tenang aja. Ya, nah cuma kadang-kadang kurang memahami. Dikala si istri melihat suaminya baik sama ibunya, muji-muji ibunya, kadang istri cemburu. Ih, cina ngalem indung bae pusing aing macam. Nah, mesti paham, oh ya. Mungkin suami saya memuji ibunya karena dia melihat ibunya itu orang ini semacam. Pahami itu kondisi suaminya, tidak perlu memahami ibunya, pahami kondisi suaminya. Nah, sehingga ketika si suami itu datang ke ibunya, ngasih uang ke ibunya, si istri paham, oh ya, ini sudah kewajiban suami saya terhadap ibunya. Itu paham, jadi tenang si istri itu. Jangan sampai iman merek kolot tanya, sebenarnya merek enak, kenapa tanya? Sudah biarkan. Uang suami kita dikasihkan ke ibu silakan, selama tidak merusak kepada kehidupan kita. Rumah tangga. Ini kan istri nggak paham. Jadi istri itu pengennya uang itu 100% setorkan ke dia, nanti dia yang ngatur uangnya, itu ya. Memang ini kadang-kadang jadi kurang pas nih suami dan istri. Kalau istri itu menuntut suami harus menyerahkan uang semua, ketika istri punya uang nggak mau menyerahkan sama suami, nggak mau. Kalau istri punya uang tidak mau diserahin ke suami, tapi kalau suami punya uang harus sama istri. Ini kan, nah tidak paham berarti istri. Nah itu, jadi kalau bagi saya tidak perlu kita. Yang penting tetap hidup pahami suami kita apa kewajibannya, apa kondisinya, bagaimana keadaannya. Kalau memang misalkan ibunya itu banyak ikut campur rumah tangga kita, kita paham. Kenapa? Karena saya sudah menikahi laki-laki anak mama misalkan. Ya saya paham lah. Berarti kita harus sabar. Itu kan? Itu juga perlu. Kita paham lah suami kita kondisinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita punya istri 2 atau lebih, ya mudah-mudahan sih benar Farid ya. Ya nggak apa-apa lah, kenapa? Ya punya istri 2, tidak perlu kita mempertemukan istri kita, tidak perlu. Sudah masing-masing aja. Yang penting kita memahami istri kita. Artinya ketika istri yang pertama marah-marah, kita paham, oh ya wajarlah, mungkin ada kecewa, ada ini, ada ini, wajar. Tidak perlu kita ketika istri tua marah, kita balas marah, ya janganlah. Kan kita sudah punya nikmat yang baru kita mah. Mestinya kita paham, oh ya nggak apa-apa. Nah ini makanya lamun hayang lulus nyandung nak kudu kandal ceuli. Iya kan? Nggak perlu harus kita menuntut istri pertama harus saling mengerti kedua, nggak perlu. Kita aja yang memahami, ya kan? Ketika istri yang tua itu marah-marah, kita paham, wajar. Dia mah ya senyum aja. Jadi marah istri
Jangan dibalas dengan melotot, balas dengan senyum. Nanti hilang sendiri kok katanya. Itu. Jadi tidak perlu difahamkan antara istri pertama dan kedua, tapi kita suami harus memahami perasaan istri pertama dan perasaan istri kedua. Nah, itu baru terjaga rumah tangganya ya. Yang disalahkan sekarang ini kadang-kadang ketika istri tua tersinggung hatinya, si suami menuntut istri kudu ridho baik, kudu terima dengan istri yang ya salah lah. Kita pahami, kasihan, wajar, kan begitu. Itu ya. Jadi jangan memaksa. Tidak perlu kita pertemukan. Nanti kita rapat pertemuan istri muda dan istri tua, nggak perlu. Nggak perlu. Sudah aja jalanin aja. Itu ya. Rumah tangga itu. Itu. Terus kita kalau membahagiakan istri, ya kita bahagiakan istri kita, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Bukan membahagiakan di luar kemampuan sampai korupsi segala macam. Janganlah. Kita membahagiakan istri itu apa? Dengan lisan kita, dengan sedikit yang kita miliki, dengan yang kita pemberian kita itu, yang sesuai kemampuan kita jelas. Kalau kita membahagiakan istri dengan di luar kemampuan kita, itu akan ujungnya kehancuran. Ya, jangan. Itu tidak baik lagi. Itu baik. Nah, Allah. Nih, satu. Terima kasih Pak Kiai. Yang saya mau tanyakan adanya pandangan di masyarakat tentang cerai hidup dan cerai mati. Kalau cerai mati kan karena Allah itu dipisah. Kalau kena kematian, ya, cerai hidup, stigmanya dari masyarakat itu suka negatif gitu terhadap duda atau yang ingin lagi. Ya, cerai hidup ini Pak Kiai. Biarpun misalkan salah satu benar, salah satu salah, selalu dipandang bahwa dua-duanya salah karena tidak berhasil mempertahankan rumah tangga. Ya. Yang ingin saya tanyakan bagaimana misalnya agar ya, yang cerai karena permasalahan, yang karena rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi karena awet lajet gitu ya, tapi ingin membina rumah tangga lagi, dia cerai hidup. Bagaimana agar bisa pandangan masyarakat itu tidak jelek gitu ya terhadap yang cerai hidup itu, bagaimana? Itu aja Pak. Jadi dia sampai cerai. Ceraian. Ya. Pertanyaannya bahwa Pandangan masyarakat terhadap yang ceraian. Kan, ya. kan itu aja Pak. Perceraian ini ya adalah bukan pintu, tapi jendela umpama kita. Kalau kita pintu terbuka masih bisa. Tapi kalau sudah pintu tertutup, jendela pun kita buka. Ya kan? Kalau memang rumah tangga masih ada solusi-solusinya, maka jangan sampai membuka dan melangkah kepada perceraian. Tapi kalau sudah tidak mungkin daripada rumah tangga terjadi kezaliman, lebih baik perceraian. Dan bercerai itu yang dikatakan abghadul halal. Cerai itu perbuatan yang halal tapi dibenci sama Allah. Itu kalau perceraian yang serumah tangga harmonis, cerai itu yang salah. Nah, adapun nilai masyarakat bahwa cerai itu jelek, ya, masyarakat itu semua adalah karena kebodohan masyarakat. Ya, kalau masyarakat orang yang ngaji punya ilmu, ketika terjadi perceraian antara suami istri, tanya kenapa dia bercerai? Karena oh ya udah, berarti itu yang terbaik buat dia. Daripada suami tidak sabar nempeleng istri, istri tidak sabar lempar suami, akhirnya saling zalim menzalimi. Daripada lebih baik kita cerai. Itu kenapa? Karena cerai itu jalan yang terakhir ketika tidak menemukan solusinya. Nah, kalau sudah begitu saya yakin kalau masyarakat yang punya ilmu akan paham. Ya, jangankan itu, kadang-kadang kiai pun cerai kok sama istrinya. Kenapa ya? Karena mungkin si istri tidak bisa mengimbangi kehidupan suami. Tah sholat tuh daekun, tah make kerudung tuh daekun. Akhirnya suami ngambil langkah, udahlah cerai aja kita. Nah, itu kan begitu. Jadi walaupun cerai itu katanya itu salah, tidak semua perceraian itu aib. Ya, tapi ada baiknya. Nah, mesti kita terangkan sama masyarakat bahwa cerai bukan satu aib yang besar, tapi kadang-kadang perceraian itu terbaik buat kita dalam kehidupan kita. Itu ya. Nah. Hadirin yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui semuanya bahwa saudara-saudara kita
khususnya yang dari Pandeglang, kloter pertama sudah berangkat kemarin menjadi tamu-tamu Allah. Kita doakan saudara-saudara kita sedunia yang melaksanakan rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan dalam melaksanakan rukun dan kewajiban serta sunnah-sunnahnya, dan kembali dengan selamat. Mari kita doakan bersama-sama Pak Kiai bahwa saudara-saudara kita itu dalam keadaan sehat walafiat selalu. Ya, alhamdulillah kita punya saudara-saudara utusan kita untuk datang ke Mekah dan Madinah. Alhamdulillah. Ya, kita yang belum ada kesempatan untuk berangkat, kita mendoakan. Dengan kita mendoakan mereka, insya Allah kita akan punya pahala seperti mereka. Karena meridhokan satu kebaikan, kita akan kebagian pahala itu kebaikan. Kita merasa senang, ridho, dan mendoakan kepada saudara-saudara kita yang punya kesempatan untuk berangkat ke sana. Nah, yang kita belum dapat kesempatan, insya Allah kita punya pahala sama dengan mereka. Karena kita senang dan ridho. Kita doakan mudah-mudahan mereka pertama mudah memberikan taufik dan hidayah. Sehingga dari mulai berangkat sampai pulang lagi terhindar dari perbuatan-perbuatan yang haram dan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnahnya. Kemudian kita doakan juga mudah-mudahan mereka terhindar dari penyakit, sakit, dan berbagai macam-macam musibah. Dan yang ketiganya kita doakan apabila mereka membawa pakaian atau bekal yang haram, mudah-mudahan Allah bersihkan semuanya. Sehingga tidak menghalangi untuk diterima ibadah haji, umroh, dan ziarahnya. Sehingga semua diterima Allah dan diberikan haji, umroh yang mabrurah. Ya, haji yang mabrur, umroh yang mabrurah. Sehingga mereka kembali ke kampungnya masing-masing dengan membawa bermacam-macam keselamatan, keberkahan, keberuntungan. Kita doakan sama-sama ala hadhihi niyah salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك لعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، تقضي لنا بها جميع الحاجات، طهرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها عندك على الدرجات، تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه المخلوقات. اللهم إنا نسأل بحق القرآن العظيم وبين القرآن العظيم أن تستجيب دعواتنا، أن تستجيب دعواتنا، أن تستجيب دعواتنا، وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله